Psikologi adalah ilmu yang mempelajari pikiran, perilaku, dan proses mental manusia. Ini mencakup berbagai bidang termasuk perkembangan manusia, kognisi, emosi, sosial, dan abnormalitas. Psikologi menggunakan metode ilmiah untuk memahami bagaimana manusia berpikir, merasakan, dan bertindak dalam berbagai situasi. Oke, pembahasan pertama yaitu metode kontribusi psikologi pendidikan. Berikut adalah beberapa kontribusi utama psikologi pendidikan. 1. Pengembangan kurikulum. Poin pertama, memahami perkembangan peserta didik. Psikologi pendidikan membantu memahami bagaimana peserta didik berkembang dari segi kognitif afektif dan psikomotor. Hal ini penting dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan mereka. Poin kedua, menentukan tujuan pembelajaran yang tepat. Psikologi pendidikan membantu menentukan tujuan pembelajaran yang realistis dan bermakna bagi peserta didik. Poin ketiga, memilih metode dan media pembelajaran yang efektif. Psikologi pendidikan membantu memilih metode dan media pembelajaran yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. 2. Meningkatkan sistem pembelajaran. Pertama, membuat proses pembelajaran yang menarik dan bermakna. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai metode pembelajaran yang aktif dan partisipatif seperti diskusi kelompok, pembelajaran proyek, dan simulasi. Kedua, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Guru dapat menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan motivasi belajar, seperti memberikan penguatan positif, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan membantu peserta didik untuk menemukan tujuan belajar mereka sendiri. Ketiga, membantu peserta didik dengan kesulitan belajar. Guru dapat menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengidentifikasi kesulitan belajar dan menerapkan intervensi yang tepat untuk membantu peserta didik mengatasinya. 3. Mengembangkan sistem penilaian yang efektif. Pertama, membuat instrumen penilaian yang valid dan reliable. Untuk mengukur pencapaian belajar peserta didik, instrumen penilaian yang baik harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan objektif penilaian. Kedua, menafsirkan hasil penilaian dengan tepat. Hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Ketiga, mengembangkan sistem penilaian yang berkelanjutan. Sistem penilaian yang berkelanjutan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik secara terus-menerus. Sistem ini dapat membantu guru untuk menyesuaikan pembelajaran dan memberikan intervensi yang tepat pada saat yang tepat. 4. Meningkatkan kualitas guru. Poin pertama, membantu guru memahami peserta didiknya. Pemahaman yang baik tentang peserta didik akan membantu guru dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Poin kedua, mengembangkan keterampilan mengajar guru. Guru yang memiliki keterampilan mengajar yang baik akan mampu menciptakan pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi peserta didik. Poin ketiga, meningkatkan kesejahteraan guru. Guru yang sejahtera secara mental akan lebih mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas bagi peserta didik. Pembahasan yang kedua yaitu belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi pendidikan. 1. Teori belajar. Poin pertama, teori behaviorisme. Poin kedua, teori kognitivisme. Poin ketiga, teori konstruktivisme. Poin keempat, teori manusia. Untuk poin ini akan lebih dalam pembahasannya di pembahasan di depan. 2. Proses belajar. Pertama, atensi, yaitu kemampuan siswa untuk fokus pada materi yang diajarkan.
perhatian siswa penting untuk memproses informasi. Kedua, memori, yaitu kemampuan untuk menyimpan dan mengingat informasi. Informasi perlu disimpan dalam memori jangka pendek sehingga dipindahkan ke memori jangka panjang. Pengulangan dan elaborasi membantu proses ini. Ketiga, motivasi, yaitu dorongan yang membuat siswa belajar. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri siswa, sementara motivasi ekstrinsik berasal dari faktor luar seperti hadiah atau tujuan. Keempat, metakognisi, yaitu kemampuan untuk mengawasi dan mengontrol cara belajar. Ini termasuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan belajar. Tiga, teori mengajar. Pertama, pengajaran langsung. Guru memberikan instruksi ekspirasi tentang apa yang harus dipelajari. Siswa biasanya melibatkan arahan dan demonstrasi. Kedua, pembelajaran kooperatif. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah bersama. Ini mempromosikan kerjasama dan keterampilan sosial. Ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Siswa belajar dengan menyelesaikan masalah nyata atau simulasi. Guru berperan sebagai fasilitator. Keempat, pengajaran diferensiasi. Guru menyelesaikan instruksi untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda dari setiap siswa. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan mengajar. Pertama, konteks sosial dan budaya. Norma dan nilai budaya dapat mempengaruhi cara siswa belajar dan berinteraksi di kelas. Kedua, lingkungan belajar. Suasana kelas, kondisinya, dan tata letak fisik dapat mempengaruhi konsentrasi dan kenyamanan siswa. Ketiga, peran guru. Guru yang kompetensi tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga memiliki keterampilan manajemen kelas dan komunikasi yang baik. Keempat, teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung pembelajaran seperti melalui penggunaan komputer, internet, dan perangkat lunak pendidikan. Oke, pembahasan yang ketiga, yaitu mengajar dalam perspektif psikologi pendidikan. Nah, pemahaman psikologi pendidikan sangatlah penting bagi seorang pendidik untuk memahami karakteristik peserta didik. Dengan pemahaman kita dalam psikologi pendidikan tentu membuat kita dapat mengetahui bagaimana kepribadian siswa itu, sehingga kita dapat memahami karakteristik peserta didik. Kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, setelah kita dapat memahami karakteristik pendidik, pasti kita tahu apa yang diperlukan oleh peserta didik dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Di mana apa yang dibutuhkannya itu dapat kita ketahui dengan memahami bagaimana karakter atau kepribadiannya. Nah, yang ketiga, membangun hubungan yang positif dengan peserta didik. Tentu saja dengan memahami psikologi pendidikan, kita tentu bisa berkomunikasi dengan peserta didik sehingga terjalinlah hubungan yang positif antara peserta didik dengan pendidik. Ada beberapa prinsip penting dalam psikologi pendidikan yang perlu diketahui oleh pendidik. Pertama, motivasi. Motivasi merupakan dorongan internal yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan. Dalam konteks pendidikan, pendidik perlu memahami apa yang mendorong siswa untuk belajar dan bagaimana mereka dapat mempertahankan motivasi tersebut. Kedua, keaktifan. Prinsip keaktifan menyoroti pentingnya keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Siswa tidak hanya menjadi objek dalam pembelajaran, tapi juga subjek yang terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. 3. Keterlibatan langsung. Prinsip ini keterlibatan langsung menekankan pentingnya siswa terlibat secara langsung dalam aktivitas pembelajaran. Siswa belajar lebih efektif ketika belajar secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran, misalnya melalui diskusi kelompok, simulasi, atau proyek kolaboratif. Keempat, pengulangan. Prinsip pengulangan menyoroti pentingnya repetisi dalam proses pembelajaran. Dengan mengulang materi yang telah dipelajari,
siswa memiliki kesempatan untuk memperdalam pemahaman mereka dan memastikan bahwa informasi tersebut dapat diingat dengan baik dalam jangka panjang. Penerapan psikologi. Pendidikan dalam proses belajar mengajar. Pertama, pemilihan metode pembelajaran. Kedua, menggunakan media pembelajaran. Tiga, penilaian pembelajaran. Keempat, pemberian penguatan positif. Kelima, pemberian bimbingan dan konseling. Pembahasan keempat, yaitu teori pembelajaran. Teori pembelajaran adalah seperangkat prinsip dan penjelasan yang digunakan untuk memahami bagaimana manusia belajar. Teori-teori ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi dan metode pembelajaran yang efektif. Ada beberapa teori pembelajaran utama. 1. Teori behaviorisme. Teori ini berfokus pada hubungan antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, belajar terjadi ketika individu menerima stimulus dari lingkungan dan memberikan respon terhadapnya. Kedua, teori kognitivisme. Teori ini berfokus pada proses mental yang terlibat dalam belajar. Menurut teori ini, belajar terjadi ketika individu memproses informasi, membangun pengetahuan baru, dan membuat koneksi antara informasi yang sudah ada. Ketiga, teori konstruktivisme. Teori ini berfokus pada bagaimana individu secara aktif membangun pengetahuannya sendiri. Menurut teori ini, belajar terjadi ketika individu menginterpretasikan dan menginstruksi informasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang sudah ada. 4. Teori humanisme. Teori ini berfokus pada potensi dan kelebihan individu untuk belajar. Menurut teori ini, belajar terjadi ketika individu merasa aman, dihargai, dan didukung untuk mengeksplorasi minat dan potensi. 5. Teori belajar sosial. Teori ini berfokus pada bagaimana individu belajar melalui observasi dan interaksi dengan orang lain. Menurut teori ini, belajar terjadi ketika individu mengamati perilaku orang lain dan meniru mengatasi perilaku tersebut. Pembahasan kelima, yaitu perbedaan gaya belajar. Gaya belajar adalah cara khas yang digunakan individu untuk memproses informasi dan memahami materi pembelajaran. Ada 3 gaya belajar utama yang umum dikenal. 1. Gaya belajar visual. Individu dengan gaya belajar visual lebih mudah belajar dengan melihat dan membaca informasi. Lebih menyukai materi pembelajaran yang disajikan dengan gambar, diagram, dan video. 2. Gaya belajar auditori. Individu dengan gaya belajar auditori lebih mudah belajar dengan mendengarkan informasi. Lebih menyukai materi yang disajikan dengan ceramah, diskusi, dan audio. 3. Gaya belajar kinestetik. Individu dengan gaya belajar kinestetik lebih mudah belajar dengan melakukan dan mengalami informasi. Mereka lebih menyukai materi pembelajaran yang melibatkan aktivitas fisik, eksperimen, dan simulasi. Sekarang pembahasan ke-6, yaitu gangguan perilaku dan kesalahan belajar. Gangguan perilaku mengacu pada perilaku yang menyimpang dari norma sosial dan mengganggu proses belajar di lingkungan sekolah tentunya. Beberapa contohnya. Pertama, gangguan hiperaktif defisit perhatian. Ini ditandai dengan hiperaktif impulsivitas dan kesulitan fokus. Kedua, gangguan perilaku oposisi devian. Ini ditandai dengan pola perilaku negatif, bermusuhan, dan tidak patuh. Ketiga, gangguan perilaku kondutan. Ini ditandai dengan perilaku agresif, destruktif, dan pelanggaran norma sosial yang serius. Kesalahan belajar mengacu pada kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menguasai keterampilan akademik dan tentu seperti membaca, menulis, atau berhitung. Beberapa contohnya. Pertama, disleksia, yaitu kesulitan membaca dan memahami tulisan. Kedua, diskalkulia, yaitu kesulitan dalam memahami dan memanipulasi angka. Ketiga, disgrafia, yaitu kesulitan dalam menulis dengan rapi dan terstruktur. Nah, hubungan gangguan perilaku dan kesalahan belajar, yaitu gangguan perilaku dapat menghambat proses belajar karena
anak dengan gangguan tersebut mungkin kesulitan untuk fokus, mengikuti instruksi, dan menyelesaikan tugas. Kesalahan belajar di sisi lain dapat memicu frustasi dan kemarahan yang dapat memperburuk perilaku negatif. Oke, masuk ke pembahasan ketujuh dan pembahasan terakhir, yaitu perspektif transfer pembelajaran. Nah, transfer pembelajaran adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam satu konteks untuk membantu memecahkan masalah atau belajar hal baru dalam konteks yang berbeda. Nah, pertama, transfer positif. Ketika belajar dalam satu tugas atau domain membantu pembelajaran dalam tugas atau domain lain, contohnya seseorang di rumah tangga yang sudah terbiasa membuat adonan kue di rumah akan lebih mudah mempelajari resep dan teknik membuat roti di pelatihan kuliner karena keterampilan dasar yang sudah dimiliki dapat ditransfer. Kedua, transfer negatif. Ketika pembelajaran dalam satu tugas atau domain menghambat pembelajaran dalam tugas atau domain lain, contohnya, seseorang penulis novel yang terbiasa menulis dengan gaya formal dan baku, mungkin akan mengalami kesulitan saat diminta untuk menulis konten media sosial yang lebih informal dan santai karena gaya penulisan yang berbeda. Oke, ketiga, transfer dekat. Ketika transfer terjadi antara tugas atau domain yang sangat mirip, seperti antara dua bahasa pemrograman yang serupa atau antara dua topik matematika yang berkaitan. Dan yang terakhir, keempat, transfer jauh. Ketika transfer terjadi antara tugas atau domain yang sangat berbeda, seperti antara matematika dan musik atau antara membaca dan mendengar.